Wulan berusaha ngomong kepada Mama Gina nih guys, bahwasanya Mama Gina tidak bisa marah-marah terus kepada Safira dan melampiaskan semua kesalahan atas kematian Sisi kepada Safira. Nah, sementara Yuda yang telah membuat Sisi hingga meninggal dunia, dia malah enak-enakan sementara itu. Nah, Mama Gina ternyata tidak membiarkan ya Yuda itu ternyata tenang-tenang, pastinya akan membuat Yuda itu mendekam di penjara selamanya karena atas kesalahan dari kematian Sisi gara-gara Yuda. Nah, sementara itu nih guys ya, ada juga Romi nih guys ya. Ternyata Romi itu berusaha ke tempatnya Yuda. Dia berusaha untuk mengintai Yuda karena dia percaya bahwa di tempatnya Yuda itu ada istrinya di sana guys. Dan maka dari itu membuat ya Romi ini berusaha untuk mengintai. Namun ternyata setelah diintai-intai ternyata kok nggak ada orang yang keluar. Nah, kemudian di situ ternyata penjaganya itu datang nih guys ya, yang berusaha untuk mengingatkan kepada Romi untuk Romi itu ngapain berada di luar semacam itu. Nah, kemudian dia berusaha untuk mengingatkan kepada Romi untuk segera pergi. Kalau dia tidak pergi, maka membuat Romi ini akan dilaporkan kepada polisi nih guys ya, karena dia mengintai rumahnya Yuda. Maka dia membuat ya Yuda itu berusaha untuk aman semacam itu. Dan pastinya di situ orang suruhan Yuda tidak akan pernah tinggal diam saja membuat Romi itu mengintai rumah dia semacam itu loh guys. Karena walau bagaimanapun di situ ya Romi tetap mau berusaha tetap aman. Romi berusaha tetap aman untuk bisa mengintai rumahnya karena dia harus mengambil istrinya sesegera mungkin dari tangannya Yuda. Dan di situ nih guys ya, setelah ya anak buahnya Yuda itu berusaha untuk menelpon polisi, membuat Romi ini merasa ketakutan dan pergi. Karena kalau tidak langsung ditelepon semacam itu. Jadi dia langsung pergi begitu saja dengan keadaan sangat marah. Ya, nah sementara Safira nih guys ya, bersama dengan suaminya. Safira bersama dengan suaminya nih guys ya, itu senang karena sudah bisa kembali ke tempatnya Mama Gina. Apalagi Julian merasa sangat senang karena Mama Gina itu sudah mengembalikan semuanya seperti mobil, di mana dia itu memang senang banget melihat mamanya sudah ada perubahan walaupun sedikit ya. Sudah boleh kembali ke rumahnya dan sudah boleh membawa mobilnya untuk menjemput istrinya dan barang-barangnya dikontrakan yang akan dia bawa ke tempat rumahnya Mama Gina. Dan maka dari itu nih di situ membuat Julian merasa sangat happy, senang banget. Nah, sementara itu nih guys ya, ada juga Safira yang senang banget melihat kebahagiaan Mas Julian. Mas Julian itu tidak tahu yang sebenarnya. Walaupun ya Mama Gina itu baik sebenarnya hanya karena kandungannya Safira. Kalau Mas Julian itu tahu nih guys ya, atas semua kebaikan dari Mama Gina itu sebenarnya hanya demi cucunya kandungan yang ada di dalamnya Safira, mungkin ya Julian juga tidak akan begitu sebahagia itu gitu loh. Namun apapun itu, Safira tetap berusaha senang. Safira tetap berusaha untuk menerima. Kalau misalnya Mama Gina itu sudah mau baik dan menerima Safira kembali ke rumahnya, itu berarti sudah ada positif. Ya, sudah ada hal yang positif yang ada di Mama Gina yang sudah mau menerima. Jadinya Safira berusaha melakukan yang terbaik. Safira berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menjaga diri dia ya. Dan walau bagaimanapun Safira sangat terima kasih gitu loh. Dan Julian juga berusaha ngomong kepada Safira untuk tidak memasukkan hati apapun yang diucapkan mamanya seperti itu. Dan Safira ini berusaha ngomong kepada Julian dia akan tidak memasukkan apapun yang diucapkan Mama Gina. Malahan justru Safira itu minta maaf atas semua kesalahan dari kematian Sisi. Dan dia tahu betul bahwa Mama Gina belum bisa menerima dia seutuhnya. Memang ini sangat susah dan berat kepada Safira. Andai saja di situ Julian benar-benar tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam Safira itu tidaklah sangat mudah. Untuk bisa diterima Mama Gina itu tentunya pasti tidak mudah sekali. Ya, tapi Mama Gina itu sudah mau mengurangi ego dia semacam itu untuk bisa menerima Safira kembali ke rumahnya. Berarti Safira sudah mau dianggap lagi, walaupun tidak sepenuhnya. Dan ketika Julian itu tadi diserahkan mobil, yang paling membuat dia senang adalah mamanya itu sudah memperhatikan kandungannya Safira. Ya walaupun yang diperhatikan kandungannya tetap saja membuat Julian itu bahagia karena sudah sedikit menerima Safira walaupun itu gara-gara kandungan dia.
Sebenarnya Safira itu sangat sedih guys, karena walau bagaimanapun dia tahu betul ya Mama Gina pasti sangat tidak mudah sekali untuk bisa menerima Safira. Setelah kematian Sisi disalah-salahkan terus semacam itu, ya kan, bagaimana bisa membuat Safira kuat. Namun apapun itu, Safira akan terus bertahan. Safira akan terus bertahan demi Mas Julian, karena melihat Mas Julian bahagia seperti itu kumpul bersama dengan keluarganya adalah pastinya membuat Safira bahagia, membuat Safira itu senang. Karena walau bagaimanapun Julian akan berkumpul kembali dengan mamanya, dan disitulah yang diinginkan Safira akan berusaha dikuat-kuatkan. Walaupun Safira itu ya sedih karena memang saat ini belum diterima atas kematian dari Sisi, terus disalahkan. Nah sementara itu nih guys ya, ada Dania, di mana Dania itu sudah ada di airport nih guys ya. Dia mau keluar negeri dan dia sedang menunggu Yuda. Apakah Yuda itu bisa kabur dari penjara atau tidak semacam itu? Karena dia masih menunggu balasan dari Ray. Karena hingga sampai detik ini Ray belum mengabari dia nih guys ya, karena dia kan mau ke luar negeri semacam itu loh. Jadinya di situ Dania itu mau kabur ke luar negeri nih guys ya, agar tidak dicari-cari Romi, dan dia juga mau pergi semacam itu, dan dia khawatir kalau tidak mengabari Safira juga. Makanya dia berusaha untuk memberikan kabar kepada Safira ya. Nah sementara Safira itu nih guys ya, dia lagi beres-beres nih guys ya, untuk semua barang-barangnya harus dimasukin ke dalam mobil karena memang barang-barangnya itu mau diambil ya guys ya, mau dikembalikan ke rumah dia karena dia akan tinggal di tempatnya Mama Gina pastinya guys. Nah di situ makanya Safira dan suaminya bergegas-gegas. Nah tiba-tiba di situ ya ada Julian yang ditelepon oleh Alfian, di mana Alfian itu adalah pengacaranya, karena ternyata ada hal berita yang sangat penting yang harus disampaikan kepada Julian, makanya membuat Alfian harus mengabarkan dan ketemuan kepada Alfian nih guys. Dan oleh karena itu mereka mau ngajak ketemuan, dan setelah mengajak ketemuan akan diberitakan sesuatu informasi yang sangat penting pastinya yang terjadi mengenai Yuda, karena Yuda itu akan dipenjara, karena pastinya Yuda tidak akan bisa keluar begitu saja setelah bukti-bukti. Makanya di situ dikabarkanlah Yuda itu pasti akan mendekam di penjara. Nah sementara itu nih guys ya, dia berusaha untuk menyampaikan ya kepada istrinya terkait Yuda yang akan dipenjara. Nah sementara Safira itu masih kepikiran dengan Dania ya, karena Dania itu mau diajak pergi ke pemakaman papa dan mamanya. Maka dari itu dia berusaha ngomong kepada suaminya, mau mengabarkan bahwa dia mau ketemuan dengan Dania ya, dan pastinya di situ diperbolehkan Julian ya. Julian akan mengantar Safira ketemu. Julian akan mengantarkan Safira ketemu. Jadi di situ teman-teman ya, pastinya di situ Safira akan senang banget karena suaminya baik banget kepada dia semacam itu loh guys. Makanya di situ senang banget karena Julian selalu penuh perhatian kepada istrinya dan selalu membuat istrinya bahagia. Dan pastinya Julian tidak akan pernah bisa membuat Safira itu mau sedih, karena walau bagaimanapun dia juga sedang mengandung anaknya yang pastinya menjadi kebahagiaan dia. Maka dari itu dia harus berkemas-kemas terlebih dahulu sebelum ketemu dengan Dania. Nah kemudian setelah dia itu berkemas-kemas, malahan dia itu dikabarkan Dania bahwa Dania itu mau keluar negeri. Makanya dia mengirim pesan kepada Dania semacam itu. Dan kemudian dia berusaha untuk telepon Dania nih guys ya. Dia berusaha untuk telepon Dania guys ya. Dan Dania itu nih guys ya sedang menunggu Yuda. Kenapa Yuda dan Ray tidak kunjung datang semacam itu? Karena mereka mau kabur ke luar negeri. Nah di situ tiba-tiba ada yang menelpon ya, yaitu dari Safira, karena Safira sangat khawatir kenapa dia mau pergi ke luar negeri padahal mau diajak ke makam papa mamanya semacam itu. Dan kemudian Safira itu nih guys ya mau ngobrol bersama dengan Dania. Ketika dia mengatakan Dania, tiba-tiba langsung dia itu dimatikan oleh Dania. Dan di situ membuat Safira sangat bingung kenapa teleponnya langsung dimatikan. Dan di situ ya dia berusaha untuk ngobrol kepada suaminya bahwa Dania itu mau kabur ke luar negeri. Dan di situ membuat Safira sangat khawatir banget kepada Dania kakaknya, karena walau bagaimanapun satu-satunya ya keluarganya itu Dania. Kenapa dia mau kabur? Maka dari itu membuat ya Julian itu berusaha untuk membantu Safira ketemu Dania yang mau kabur ke luar negeri. Sementara Papa Gunawan itu nih guys ya, ternyata Papa Gunawan itu lagi bingung mencari di mana berkasnya Danisa Mandiri, dan dia berusaha tanya kepada anaknya Rafael. Namun ternyata Rafael itu tidak tahu
ya, di mana berkasnya Mandiri. Walaupun sebenarnya berkas Mandiri itu sebenarnya ada di tangan Rafael, karena Rafael itu ternyata tidak membiarkan Danisa Mandiri itu jatuh ke tangan Dania dan juga Safira. Nah, sebelum ya perusahaan itu jatuh ke tangan Danisa Mandiri, ya, ke Dania dan Safira, maka dia harus mengambil berkas-berkasnya tersebut. Nah, ternyata sebelum hilang, memang dia sempat ya mendengar papanya tersebut itu berteleponan dengan Pak Hendra, di mana orang kepercayaannya papanya tersebut ya untuk mengurus semua proyek-proyek Danisa Mandiri nih guys ya. Dan sebelum Danisa Mandiri itu jatuh, semua proyek-proyeknya itu dipercayakan kepada Pak Hendra nih guys ya. Dan sementara itu dia dipanggil pada waktu itu oleh anaknya untuk segera makan bersama dengan mamanya. Nah, Papa Gunawan itu nih guys ya menyuruh anaknya itu untuk segera pergi. Namun sayangnya dia tidak pergi, malahan justru mendengar semua percakapan bahwa Papa Gunawan itu akan segera menyerahkan perusahaan Danisa Mandiri. Dan ternyata di situ ya ada Rafael yang berusaha untuk ngomong. Rafael ini ternyata tidak mau nih guys ya tinggal diam atas semua yang terjadi mengenai perusahaan. Masa iya itu akan jatuh ke tangan Dania dan juga Safira? Tentu saja Rafael akan melakukan berbagai cara untuk mengambil perusahaan, mengambil semua ya yang seharusnya menjadi miliknya Safira dan juga Dania. Di situ disimpanlah tuh di laci ya kan ya sebelum papanya itu pergi. Nah, di situ papanya Rafael itu ternyata tidak membiarkan semuanya. Ya, tidak membiarkan mengunci gitu loh. Sehingga itu sangat mudah membuat Rafael untuk bisa mengambilnya. Maka dari itu kesempatan ketika papanya lagi makan membuat dia berusaha untuk mengambil dokumen-dokumen penting terkait Danisa Mandiri. Ya, karena pastinya dia tidak akan pernah membiarkan ya perusahaannya itu jatuh ke tangan Safira dan juga Dania, karena pastinya itu akan dimiliki oleh Rafael. Jadi pastinya Rafael akan mengambil alih semua perusahaan karena dia tidak terima papanya memberikan perusahaan cuma-cuma kepada Safira, kepada Dania yang harus jadi milik dia semacam itu. Dan setelah mendapatkan file itu dia berusaha untuk bersembunyi karena pastinya papanya itu kembali lagi. Setelah mendengarkan suaranya bahwa papanya itu kembali, membuat dia harus bersembunyi, dan papanya itu ya kok merasa ada seorang yang masuk ke dalam kantornya. Dan kira-kira siapa orang yang masuk ke dalam kantornya, dan itu dirasa adalah anaknya ya. Dan dia tidak tahu niat licik dari anaknya Rafael yang telah mengambil semua dokumen penting, jadi semua dokumen penting itu memang harus dikembalikan kepada miliknya Safira. Maka dari itu dia ngomong kepada anaknya Rafael untuk segera dikembalikan. Namun ternyata anaknya tidak mengaku. Rafael tidak mengaku nih guys. Malahan di situ bilang kepada papanya, mungkin papanya lupa taruh di mana dokumennya. Ya coba dicari aja lagi, mungkin papanya taruhnya lupa di mana. Jadi Rafael itu tidak mengaku bahwa dia telah mengambil dokumen Danisa Mandiri guys. Jadi di situ membuat ya Rafael itu berpura-pura tidak tahu, walaupun sebenarnya dia itu telah mengambil semua dokumen penting yang seharusnya jatuh ke tangan Dania dan Safira perusahaan